Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita di sini akan dibahas mengenai persamaan nilai mutlak. Ini part yang kedua ya. Bagian kedua. Karena kemarin sudah kita bahas mengenai konsep nilai mutlak sampai pada rumus dari persamaan nilai mutlak. Nah, ini nanti akan dibahas, kita bahas tuntas mengenai contoh-contoh persamaan nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Diharapkan siswa dapat 1. Menentukan nilai dari suatu persamaan nilai mutlak. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan nilai mutlak. Oke, itu tujuannya. Yuk, sekarang kita langsung ke contoh soal yang pertama. Nah, masalah rumus kemarin sudah saya sampaikan di session sebelumnya, ya di bagian sebelumnya. Oke. Perhatikan contoh soal berikut. Nih, ada soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 5x min 6 min 4 sama dengan 10. Perhatikan soal ini. Nah, soal ini, min 4-nya dan 10 tidak dalam keadaan mutlak. Maka, ini min 4 bisa kita pindah ruaskan, jadi min 4 pindah terus jadi plus 4. Maka dari itu, mutlak 5x min 6 sama dengan 14. Nah, di sini kita bagi dua, yaitu bagian positif dan negatif. Seperti halnya konsep nilai mutlak. Mutlak x itu adalah x min x. Kalau x itu untuk x-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau min x untuk x-nya kurang dari 0. Nah, saya ingatkan lagi yaitu konsep nilai mutlak, rumusnya. Untuk bagian positif, jadi 5x min 6 sama dengan 14, 5x sama dengan 14 tambah 6. Jelas min 6 pindah ruas ya. 5x sama dengan 20. X-nya adalah 20 per 5 sama dengan 4. Untuk bagian negatif, min kurung 5x min 6. Ya, 5x min 6-nya diberi min depan, tapi harus dikurung, ingat ya. Min 5x plus 6 sama dengan 14. Maaf ini kendala. Oke. Masih di contoh 1. Nah, min 5x sama dengan 14 min 6. Min 5x sama dengan 8, x sama dengan min 8 per 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya urutan aja dulu, yaitu dari yang terkecil, yaitu min 8 per 5, 4. Seperti itu. Untuk contoh salah satu, saya kira sudah paham semua ya, karena kemarin sudah pernah kita bahas. Bahkan ada yang untuk tugas 1 kemarin. Oke. Next, contoh soal 2. Soal 2 ini, perhatikan seperti ini. Ini ada mutlak 4M plus 4 dikurangi 2 kali mutlak. Nah, ini ada mutlak lagi, min 4 sama dengan 3. Selesaikan dulu ya, jangan langsung ke konsep nilai mutlaknya. Yuk, kita selesaikan dulu. Mutlak M plus 4 dikurangi 2 kali. Nah, ini mutlak min 4, artinya apa sih? Artinya adalah min 4. Nah, ini kan rumus sesuai dengan konsep nilai mutlak. Sama dengan 3. Mutlak M plus 4 kurangi 2 kali 4 sama dengan 3. Mutlak M plus 4 kurangi 8 sama dengan 3. Mutlak M plus 4 sama dengan 3 tambah 8. Mutlak M plus 4 sama dengan 11. Nah, kalau sudah sampai sini, baru kita boleh menggunakan konsep nilai mutlak. Rumusnya. Bagian positifnya, M plus 4 sama dengan 11, maka M sama dengan 11 kurangi 4, M sama dengan 7. Untuk bagian negatifnya, min M plus 4 sama dengan 11, min M min 4 sama dengan 11. Seperti biasa ya. Kalau bagian negatif depannya diberi min, M plus 4-nya pakai kurung. Min M sama dengan 11 plus 4. Min M sama dengan 15, M-nya min 15. Nah, untuk HP-nya,
itu diurutkan dari yang kecil dulu, bilangan yang kecil, kemudian besar. Yaitu min 15 dulu, 7. Himpunan penyelesaiannya seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua, paham ya? Ini sudah pernah lah kalian pahami ya di session yang kemarin, cuman kan bedanya belum ada mutlaknya. Oke. Contoh soal 3. Oke, ini juga sudah pernah, saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali supaya ke depan tidak lupa ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 3 sama dengan mutlak min x. Ingat, kalau ada mutlak sama dengan mutlak, maka keduanya apakan? Dikuadratkan. Betul. Oh, maaf nih. Keduanya itu dikuadratkan ya. Contoh yang ketiga. Keduanya dikuadratkan. Nah, jadi akar, ya mutlak itu akar, sini ya, akar 2x min 3 kuadrat. Nah, akar kuadrat, akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, tinggal 2x min 3. 2x min 3 kuadrat sama dengan min x kuadrat. Maka 2x min 3 kuadrat, ini ya, ini 2x min 3 kali 2x min 3 sama dengan x kuadrat. Menjadi apa? 4x kuadrat min 6x min 6x plus 9. Dari mana nih? Dari sini. Kita kalikan 1 per 1. Sama dengan x kuadrat. Kemudian x kuadratnya kita pindah ke ruas kiri. Jadi min x kuadrat. Seperti itu. Ketemunya apa? 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa ini? Ya, betul. Dibagi 3. Ketemunya adalah x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ini x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan adalah merupakan kesamaan kuadrat. Maka kita faktorkan. Faktornya apa? Faktornya tentu saja x min 1, x min 3 ya. Sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka x-nya 1 atau x min 3 x-nya sama dengan 3. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,3. Untuk model seperti ini paham ya? Insya Allah paham lah ya. Ini sangat mudah sekali. Next, contoh soal keempat. Nah, di sini ada 2 soal. Nah, coba perhatikan. Soal yang pertama, ini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Masih menentukan nilai X, himpunan penyelesaian lah ya. Yang pertama, itu mutlak X min 2 sama dengan mutlak X plus 4. Yang kedua, perhatikan ini. Mutlak X min 2 sama dengan X plus 4. Nah, kalau yang atas pakai mutlak, yang bawah nggak pakai mutlak. Apa sih bedanya? Bedanya itu di cara menyelesaikannya. Nah, yang pertama, seperti yang tadi contoh soal ketiga, yaitu oleh karena kedua ruas bernilai positif, kedua ruas dapat dikuadratkan. Jadi kedua ruas ini dikuadratkan kayak tadi. Nah, ketemunya apa? Ketemunya x min 2 kuadrat sama dengan x plus 4 kuadrat. Ini kuadratkan, x min 2 kali x min 2 sama dengan x plus 4 kali x plus 4. Maka x kuadrat min 2x min 2x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4x plus 16. Nah, coba perhatikan ini. Di ruas kiri ada x kuadrat, di ruas kanan ada x kuadrat. Masing-masing positif ya. Maka kalau kita pindah ruaskan, dia akan menjadi 0. Nah, maka dari itu di sini saya tidak menuliskan, tidak muncul x kuadratnya karena dia 0. Nah, maka dari itu apa? Ketemunya apa? Min 2x min 2x. Berarti dia min 4x plus 4 sama dengan 4 tambah 4. Nah, 4 tambah 4 ini di sini 4 tambah 4 di sini berapa? 4x ya. Sorry ini. Gangguan ini.
4x tambah 4x itu 8x plus 16. Nah, kemudian yang ada variabel x kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 4x min 8x sama dengan 16 kurangi 4. Ketemunya min 12 sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 dibagi min 12 sama dengan min 1. HP-nya cuma min 1. Kok bisa ya? Tadi kok HP-nya ada 2. Selalu ada 2. Nah, perhatikan baik-baik. Soal yang kali ini itu X mutlak X min 2 mutlak X 4. Nah, kalau yang tadi kan di depannya ada angka 2 lah, angka 3 lah, seperti itu. Ini sama-sama X, maka efeknya nanti X kuadratnya akan hilang, ya, menjadi 0. Oke, paham ya contoh soal yang keempat ya. Next, lanjut. Ini yang 4, contoh soal 4 yang A. Contoh 4 yang B, ini juga sudah pernah kita pahami sebelumnya. Perhatikan nih, mutlak X min 2 sama dengan X plus 4. Ini belum tentu bernilai positif. Ya, maka dari itu kita gunakan definisi ya, definisi nilai mutlak. Oke. Mutlak X min 2 sama dengan X min 2. Ya, untuk X min 2 lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan 2. Min X min 2 untuk X min 2 kurang dari 0. X-nya kurang dari 2. Jelas. Diperoleh 2 persamaan. Ternyata, kalau kita pakai X lebih dari 2, maka kan kita menggunakan yang maksud itu. Jadi, soal yang di atas itu, menjadi X min 2 sama dengan X plus 4, X kurangi X itu 0. Masa 0 sama dengan 6? Kan tidak sama dengan 6. Maka untuk bagian ya, untuk interval X lebih dari sama dengan 2, tidak ada himpunan penyelesaian. Karena tidak ada nilai X yang memenuhi batas X lebih dari sama dengan 2. Seperti itu. Bagaimana untuk interval X kurang dari 2? Nah, kalau kurang dari 2 maka gunakan rumus min X min 2 sama dengan X plus 4. Jadi min X, min dengan min plus 2 sama dengan X plus 4. Nah, ini selalu begini ya. Sebentar. Ya, oke. Ini kita lanjutkan. Selalu kembali ke slide-nya. Untuk X kurang dari 2 intervalnya, kita gunakan yang min X min 2 tadi ya, sama dengan X plus 4, min X plus 2 sama dengan X plus 4. Nah, X ini pindah ke ruas kiri jadi min X, maka min X, hasilnya min 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 per min 2 sama dengan min 1, seperti itu. Jadi, kalau X-nya min 1, memenuhi nggak pada interval atau batas X kurang dari 2? Ya, memenuhi, jelas itu. Karena kurang dari 2 kan angkanya apa aja sih? Ada 1, ada 0, min 1. Masuk di dalamnya min 1. Seperti itu. HP-nya min 1. Oke. Bagaimana untuk contoh soal yang keempat B? Paham ya? Insya Allah paham lah ya. Karena kemarin kan sudah kita bahas satu soal di session yang pertama. Next, contoh soal kelima. Oke, ini. Wow, soalnya lumayan nih. Tapi ini gampang lah ya. Coba perhatikan. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan mutlak 3x plus 2 kuadrat ditambah mutlak 3x plus 4 dikurangi 2. Kalau kalian lihat soal seperti ini, jangan langsung ini gimana caranya. Ini kalian perhatikan dulu. Perhatikan soal, jangan langsung bingung, jangan langsung shock ya. Perhatikan dulu soalnya nih. Mutlak 3x plus 2 kuadrat ditambah mutlak 3x plus 2. Ini kan ada mutlak yang sama, ya enggak? Misalkan saja mod Y sama dengan 3x plus 2. Boleh enggak dimisalkan pakai Q, P, R? Boleh, kan permisalan. Silakan aja. Nah, dimisalkan. Setelah kalian memisalkan Y sama dengan mutlak 3x plus 2, ini kan mutlak 3x plus 2 diganti sama Y. Berarti Y kuadrat ditambah
mutlak 3x plus 2 diganti sama Y. Nah, berarti ini min 2 tetap ya. Nah, nanti persamaannya menjadi Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Nah, terus dari sini difaktorkan seperti biasa, yaitu Y min 1, Y plus 2 sama dengan 0. Y min 1 sama dengan 0, Y sama dengan 1. Atau Y plus 2 sama dengan 0, Y sama dengan min 2. Nah, ingat loh, tadi Y itu adalah mutlak 3x plus 2. Maka kita ganti mutlak 3x plus 2 sama dengan 1. Atau mutlak 3x plus 2 sama dengan min 2. Ini belum selesai. Ya, belum kita jabarkan. Jangan langsung, udah Bu, udah ketemu ini. Ya, ini belum. Oke. Lanjut ya, ini sekarang kita analisis untuk mutlak 3x plus 2 sama dengan 1. Mutlak 3x plus 2 sama dengan 1, seperti biasa nih cara mengerjakannya, bagian positif, yaitu 3x plus 2 sama dengan 1, 3x sama dengan 1 min 2, 3x sama dengan berapa? 1 min 2, ya min 1, x-nya sama dengan min 1 per 3. Oke, ini bagian positif loh ya. Yang kedua, bagian negatif, seperti biasa, minnya berada di depan kurung 3x plus 2. Karena bagian negatif diberi min depannya. Min masuk ke kurung. Min 3x min 2 sama dengan 1, min 3x sama dengan 1 plus 2. Min 3x sama dengan 3. X sama dengan 3 per min 3 sama dengan min 1. Seperti itu. Lalu, HP-nya gimana? Kita urutkan dari yang paling kecil dulu, yaitu min 1 ya, koma min 1 per 3. Awas loh, ini bilangan negatif. Jadi kalau bilangan negatif, bilangan semakin besar, itu dia adalah bilangannya kecil. Nah, bukan berarti kalau min pecahan itu kecil. Bukan, keliru ya. Oke, ini baru, ingat loh ya, ini pembahasannya baru mutlak 3x plus 2 sama dengan 1. Bagaimana dengan yang satunya? Nah, atau ya, mutlak 3x plus 2 sama dengan min 2. Ini bagaimana? Nah, yang B, nah perhatikan ini. Lanjutan contoh soalnya. Ingat ini, kemarin sudah loh, mutlak 3x plus 2 sama dengan min 2. Nah, hasilnya kok min 2 ya? Padahal apa? Nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Karena nilai mutlak tidak pernah negatif, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Itu. Jadi, dari himpunan gabungan yang tadi, itu apa? Digabung. Nah, karena tadi himpunannya min 1, min 1 per 3, terus yang B himpunan kosong, ya. Himpunan penyelesaian gabungannya itu min 1, min 1 per 3 saja. Oke. Contoh soal 5, paham ya? Nah, mudah loh ini karena tinggal memisalkan. Setelah memisalkan, kalian baru bisa menyelesaikan dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, sip. Next, lanjut. Contoh soal ke-6. Oke, soal ke-6 ini walaupun terlihat soalnya sederhana, tapi ini penyelesaiannya begitu wow ya. Perhatikan baik-baik. Ini nanti tugasnya ya soalnya seperti ini. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 7 dikurangi mutlak x min 2 sama dengan 3. Kelihatannya sederhana sekali ya. Yuk, perhatikan. Mutlak x min 7 dikurangi mutlak x min 2 sama dengan 3. Ini harus dibuatkan pembuat 0 nilai mutlak dulu. Mutlak x min 7 sama dengan 0 itu x min 7 sama dengan 0, x-nya adalah 7. Mutlak x min 2 sama dengan 0, itu x min 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah 2. Di sini ada dua pembatas loh. Kita buat bagiannya nih. Nah, kita buat bagiannya. Bagiannya gimana? Nah, bagiannya ini ada angka yang kecil dulu 2, 7, garis bilangan ini maksud saya ya, garis bilangan. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu x kurang dan sama dengan 2 yang ke kiri. Bagian yang tengah itu nilainya di antara 2 sampai 7, maka dikatakan 2 kurang dari x, kurang dan sama dengan x, kurang dan sama dengan 7. Bagian yang ketiga, x lebih sama dengan 7, seperti itu. Jadi apa?
nanti ini kita menyelesaikannya ada 3 interval seperti itu. Kalau yang tadi kan cuma ada 2 interval, yaitu bagian yang positif sama negatif. Nah, ini tidak, kita ada 2 ya. Ada 3 di sini, 3 interval. Sebelum masuk ke bagiannya, kita ambil ini definisi nilai mutlak. Nah, mutlak X min 2, X min 2 itu untuk X lebih dari sama dengan 0. Kalau min dalam kurung X min 2 itu untuk apa? X kurang dari 2. Kalau X min 7 itu untuk apa? Lebih dari sama dengan 7. Kalau min X min 2 itu untuk X kurang dari 7. Untuk mencari definisi tadi bisa lah ya. Oke. Next. Nah, ini interval X kurang dari sama dengan 2. Kita cari bilangannya, karena ini menentukan yang dipakai untuk masuk ke soal. Ya, mutlak X min 7 ini dipakai yang mana sih? Di rumus. Nah, oke. Yuk, pahami yuk sini. Oke. X kurang dari sama dengan 2, bilangannya itu adalah mulai dari 2, 1, 0, dan seterusnya. Ke kiri ya. Pokoknya intinya ke kiri ini. Sekarang begini. Untuk mutlak X min 7, menurut kalian ini di konsep, nah kita kembali ke konsep. Apa definisi nilai mutlak? Lihat sini, lihat ini. Yang kurang dari sama dengan min 2 itu yang mana kira-kira? Ya, betul. Ini yang bagian bawah. Oh, ini harusnya X min 7 ya, kok X min 2. Maka ini apa? Yang dipakai ini adalah X kurang dari 7. Nah, berarti min X min 7. Seperti itu. Min X min 7. Jadi, apa? Ini akan kita pakai di menyelesaikan soal di atas. Nah, terus mutlak X min 2 sama dengan min X min 2. Kenapa? Karena dia kurang dari 2. Ini jelas ini kurang dari 2. Maka kita pakai min X min 2. Yuk, sekarang kita selesaikan nih. Selesaikan ini min X min 7, min X min 2. Minnya masuk ke kurung min X plus 7, min, maka plus X min 2 sama dengan 3. Min X sama plus X kan 0. 7 kurang 2 kan 5. Nah, maka tidak sama dengan 3. Masa 5 sama dengan 3 kan 3. Maka di sini tidak ada nilai X, himpunannya kosong. Oke. Ya. Next, ini kalau interval yang kedua itu 2 sampai dengan 7, maka bilangannya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk X min 2, kira-kira dari konsep ini, definisi nilai mutlak, yang memenuhi yang mana? Betul, bagian yang atas ini ya, karena syaratnya X lebih dari sama dengan 2. Itu kan artinya bilangannya 2, 3, dan seterusnya, maka yang dipakai X min 2. Kalau mutlak X min 7, berdasarkan interval ini, kira-kira yang memenuhi mana? Yang memenuhi mana? Yang memenuhi betul di bawah, karena dia X-nya ini nanti bilangannya apa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini juga rumusnya ini harusnya X min 7. Ya. Jadi mutlak X min 7 sama dengan min dalam kurung X min 7. Seperti itu. Terus kita terapkan ke soal. Soalnya kan mutlak X min 7, min X min 2 sama dengan 3. Mutlak X min 7 kita ganti min X min 7 dikurangi mutlak X min 2, kita ganti X min 2 sama dengan 3. Berarti min X plus 7, min X plus 2 sama dengan 3. Ini belum selesai, sudah keluar duluan. Oke. Nah, ini. Jadi, pada interval yang kedua ini, ketemunya berapa nih? Min X plus 7, min X plus 2 sama dengan 3. Min 2X sama dengan 3 min 2 min 7. Min 2X sama dengan min 6, X-nya ketemu 3. Coba perhatikan, X-nya sama dengan 3. Terletak nggak pada interval 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 7?
Jelas, ini kan ada bilangannya ya, maka X sama dengan 3 memenuhi. Next. Nah, loh ini kok berantakan. Bentar. Ini saya ya. Oke, untuk interval yang ketiga, X lebih sama dengan 7, bilangannya 7, 8, 9, 10. Mutlak X min 2 sama dengan X min 2, dapat dari mana ini? Nah, dari sinilah ya, kita perhatikan definisi nilai mutlak. Karena lebih sama dengan 7, maka kita gunakan yang pertama. X lebih bersama dengan 2 syaratnya ya. 2, 3, dan seterusnya. Maka kita gunakan rumus X min 2. Kalau mutlak X min 7, maka kita gunakan yang atas juga. Kenapa? Karena kan syaratnya lebih dari sama dengan 7, maka kita gunakan X min 7. Jadi, kalau masuk ke soal, mutlak X min 7 min mutlak X min 2 sama dengan 3, mutlak X min 7-nya kita ganti X min 7 kurangi mutlak, kurangi apa? Mutlak X min 2 diganti sama X min 2 sama dengan 3. X min 7 min X plus 2 sama dengan 3. X min X kan 0 ya, maka min 7 tambah 2 kan min 5 sama dengan 3. Oh, ini harusnya tidak sama dengan 3. Nah, jadi apa? Ini kan salah ya. Maka tidak ada nilai X yang memenuhi interval tersebut. Jadi himpunan biasanya apa? Himpunan kosong. Nah, dari tadi A, B, C, yang A tadi himpunan kosong, yang B tadi berapa tadi? 3 ya. Yang C ini sekarang himpunan kosong lagi. Jadi gabungannya gimana? Maka HP gabungannya adalah ya cuma 3 saja. Seperti itu. Ya, memang contoh soal yang ke-6 agak ribet ya. Tapi nggak masalah lah, insya Allah mudeng lah ya. Oke. Next, tugas 2 nilai mutlak. Ini ada tugas, cuma 3 soal. Selesaikan dengan baik, ikuti cara-cara langkah-langkah yang sudah saya sampaikan di video ini. Kalau kalian ikuti langkah-langkah saya, insya Allah bisa lah. Ya. Jangan buru-buru mengerjakannya, diperhatikan langkah-langkahnya, seperti itu. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi mutlak 3X plus 8 sama dengan mutlak 4 min 2X. Cara mengerjakannya apa? Kedua ruas dikuadratkan. Oke. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X plus 7 kuadrat min 3 mutlak X plus 7 min 4 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya gimana? Nah, seperti tadi dengan memisalkan. Oke. Soal yang ketiga, nah ini cara mengerjakannya gimana? Mutlak X min 1 sama dengan mutlak 2 min X plus 1. Cara mengerjakannya seperti contoh yang ke-6. Tapi ingat ini, ingatnya kenapa ya? Mutlak 2 min X pindahkan dulu ke ruas kiri ya. Jadi min mutlak 2 min X. Terus setelah itu kalian bikin apa itu? Definisi nilai mutlaknya, rumusnya. Oke. Insya Allah bisa ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.